91,4 FM Beat Radio Bali. Aing Beat Lovers, rajang sore kantan gelaran kita dewata sekali biasa nyabran Raina Buddha. Setiap 2 minggunya Niki Beat Lovers wenten bicara bincang artis Bali. Ring sore ini mangkin sampun wenten tamu spesial sani hadir Ring Beat Radio Bali. Niki sampun hadir Gong Mas Pemayun. Rajang sore. Rajang sore Kak. Apa kabar? Astengkara Gong Mas Beci. Sehat ya. Astengkara. Oke, ini Gong Mas datang kedua kalinya ke Beat Radio Bali. Niki wenten kabar baru, ada karya baru seperti itu yang mungkin nanti yang nonton di YouTube channelnya di bajunya udah tertera ya. Kisi-kisi dari apa yang kita akan bicarakan Ring Sore ini mangkin adalah album terbaru dari Gong Mas Pemayun. Betul. Berjudul 17. Oke, nanti kita kulik-kulik ya album 17 ini. Tapi sebelum itu, karena kan sebelumnya sempat kesini juga udah banyak cerita Niki Gong Mas Pemayun dari awal karir dan lain sebagainya. Mungkin secara singkat dulu deh. Di usia sekarang yang 17 tahun, di bulan Juli kemarin ya, usia ke-17 tahun ini merilis album seperti ini. Boleh cerita sedikit awal mula perjalanan karir dari seorang Gong Mas? Awal mula perjalanan karir itu berawal dari 2015 kalau tidak salah ya. Itu Gong Mas nyanyiin lagu yang judulnya Juara 1. Setelah itu di 2018 Gong Mas sempat ada buat album juga. Ada juga album yang rame-rame sama teman-teman, kompilasi Rare Harta Pro. Dan Gong Mas bisa dibilang sering ngeluarin beberapa karya dalam setiap tahunnya. Ya begitu sih Kak. Ya. Akhirnya sampai tahun 2024 ini sampai 2024 rilis album baru berjudul 17. Berarti ya, ini udah album kesekian dari seorang Gong Mas Pemayun ya. Oke, ini kan album berjudul 17. Apakah memang ini diambil dari usianya? Memang diambil dari usianya Gong Mas Pemayun karena dirilis bertepatan hari ulang tahun juga kan? Iya betul. Atau memang ada unsur lain sehingga namanya ini bisa menjadi 17 gitu? Kalau untuk namanya sendiri itu sebenarnya karena kan awalnya Gong Mas nggak kepikiran kalau misalnya Gong Mas itu bakal ngeluarin album gitu kan di ulang tahun ke-17 karena waktu itu juga Gong Mas ada sibuk Ning Ayu, kegiatan Ning Ayu. Setelah itu Gong Mas baru bisa rekaman. Jadi sambil Ning Ayu itu sebenarnya Gong Mas ada kayak nerima beberapa lagu dari pencipta, dari teman-teman musisi Bali. Setelah itu Gong Mas tapi belum sempat rekaman. Jadi karena benar-benar nada banget dan kayak udah mepet sekali kan untuk menuju 10 Juli itu, akhirnya di tanggal 23 Juni Gong Mas rekaman semuanya. Oke, gitu. 23 Juni. Jadi rekaman semuanya begitu Gong Mas 22 Juni Gong Mas selesai kegiatan Ning Ayu, 23 Juni langsung rekaman sehari 4 lagu. Buset, ngejar banget ya. Iya, ngejar banget. Dan kalau nggak salah kayaknya itu ditentuin judul 17 itu setelah Gong Mas ngumpulin semua lagu-lagunya. Jadi kan awalnya itu cuma ada lagu yang Dirimu. Ada Dirimu, setelah itu ada Jomblo, setelah itu Gong Mas bingung buat musiknya mau kemana. Gong Mas buat musik di Pade Arte, sekalian minta biar Pade Arte buatin lagu juga lagi satu. Setelah itu karena biar nggak nanggung 3, Gong Mas minta Kak Naya buatin juga lagi satu gitu. Dan semua lagu yang di album Gong Mas itu arrangernya Pade Arte gitu. Oke, jadi ceritain juga dari karya-karya Gong Mas emang semuanya serba dadakan emang ya? Serba dadakan Kak. Oke, berarti 17 ini sebelumnya tidak terpikirkan untuk kado di ulang tahun ke-17. Betul. Dan akhirnya kebetulan lah gitu ya. Terus siapa yang mengusulkan 17 ini? Itu kalau nggak salah, jadi kan Gong Mas bisa dapat lagu Dirimu sama lagu Jomblo itu dari penciptanya Om Diego Vaspa, tapi melalui Om Andi Duarse dari manajemen Ganghan. Nah setelah itu sempat ada kayak beberapa diskusi, sempat ada meeting juga. Karena ibu kan minta biar jadi album nih, karena bakal berakhir album, kira-kira judulnya apa ya gitu kan. Masa judul lagunya jadiin album gitu kan, kayak udah sering banget gitu. Dan akhirnya itu kepikiran, Ji nanti kamu ulang tahun keberapa gitu kan Om Andi. Ke-17 Om, kenapa gak pakai
judul album 17 aja gitu kan. 17 atau apa gitu, tapi nanti pakai angkanya 17 gitu kan. Oh iya Om, bagus. Karena kan kayak jarang gitu kan orang-orang yang ngerilis album pakai judul umur gitu kayak ya. atau apa gitu, angka gitu kan. Dan Gongmas itu benar-benar yang 17 tok tanpa apa-apa gitu. Jadi emang agak ambigu, tapi itulah tujuannya Gongmas sebenarnya. Oke. Berarti kalau dari penyebutan sendiri angka 17 ini emang 17 kah atau tadi 17 atau ada penyebutan khusus nggak dari album ini? Terkadang disebutnya 17, kadang disebutnya 17. Yang penting 17 angkanya. Pokoknya 17 Jangan ini 71 aja sih. beda cerita nanti ya. Betul. Oke, berarti ini memang tercetus secara dadakan lah. Dan akhirnya karena ulang tahun ke-17 maka dirilislah album ini bertepatan sebagai boleh dikatakan kado ulang tahun dari Gongmas. Iya, 17. Oke, gimana perasaannya? Di ulang tahun ke-17 ini kan 17 itu sangat ulang tahunnya sangat spesial lah bagi semua orang, Sweet 17 ini. Terus rilis album juga. Gimana? Jujur Gongmas kan dari awal emang udah nggak kepikiran bakal rilis album gitu kan. Terakhir rilis album 2020, dan Gongmas juga emang dari 2021 semenjak lahir Timpal Biasa itu belum ada kepikiran untuk punya album. Nah terus di ulang tahun kemarin kayak tiba-tiba buat album, dan Gongmas kayak bener-bener yang ini seriusan punya album yang romance gitu kan. Cuma overall itu Gongmas yang biasa aja sih Kak. Mungkin karena emang udah sebelumnya itu ada 4 lagu yang udah dirilis, dan Gongmas lebih fokus ke 4 lagu yang baru gitu. Jadi Gongmas kalian ngerayain ulang tahun, Gongmas launching lagu. Seneng juga sih karena bisa berkarya lagi, dan bener-bener bangga sama diri Gongmas sendiri karena bisa rekaman 4 lagu dalam sehari. Satu Itu kayak hari 4 lagu. bener-bener ya. sekarang kayak udah nggak bisa sekarang. Oke, ini di usia yang 17 mungkin sebuah kado yang sangat istimewa juga. Tidak hanya sekedar kado, tapi juga sebuah karya yang bisa dinikmati oleh penikmat musik Bali, dan juga di sana kalau nggak salah ada lagu berbahasa Indonesia. Nanti kita betul. coba bahas lagi ya. Engi Belovers, malah jebos niki pacang lantura ngobrol bersama Gongmas Pemayun, ring bicara bincang artis Bali Beat Lovers. Susan puniki pacang lantura niki mengulik-ngulik single-single sandewenten ring album 17 utawi 17 genten ge Beat Lovers. Tetapi dikiring 91,4 FM Beat Radio Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali, kanton ring bicara bincang artis Bali Beat Lovers kesarnging Gongmas Pemayun. Iwawu sampo diki cerita tentang albumnya sedikit, kenapa namanya 17, terus dirilis tanggal 10 bulan Juli 2014, ulang tahun 2024 di ulang tahun ke-17. Iwawu sampo niki si gending berjudul Menyalawi. Ya, kalau ini kan kalimat yang lagi tren di kalangan anak muda di sosial media, dikit-dikit menyalawi gitu ya. Oke, ini kan masuk dalam album ke-17 seperti itu. Boleh cerita nggak sih lagu dari Menyalawi ini sebenarnya lagunya ceritanya tentang apa gitu? Dan siapa yang nyiptain? Jadi untuk penciptanya itu Pada Arte. Lalu untuk ceritanya itu menceritakan tentang, jadi lagu ini kan kalau dari berdasarkan video klip itu nyambung sama lagu Jomblo Sementara. Nah, yang Menyalawi ini dia lanjutannya. Oke. Lanjutan dari Jomblo Sementara. Kalau dari video klip ya, lanjutan dari Jomblo Sementara. Dan itu kayak gimana, ada cowok. Jadi pas di Jomblo Sementara tuh si cewek ini lagi senang-senangnya jomblo, tapi ternyata ada yang naksir dia gitu kan. Nah terus yang di lagu Menyalawi, dan si cowok ini dia udah deket sama ceweknya, tapi kayak orang HTS, kalau bahas zaman sekarang hubungan HTS. tanpa status. Iya, karena si Oke. cowok ini dia kayak, kan ada lirik rayuan beli pesu api itu menyalawi gitu kan. Nah itu kayak si cowok itu dia ngasih rayuan, gombal segala macam, terus si cewek ini luluh gitu kan. Nah tapi si cewek ini gregetan karena si cowok ini dia nggak nembak si ceweknya, padahal ada scene di mana ceweknya itu dia istilahnya kayak mimpi, kayak menghayal gitu. Oke.
Oke, tapi si cowok ini nggak buru-buru menyatakan perasaan dia ke cewek Iya, itu. kayak Oke. takut-takut gimana gitu. Oke, Kan dia biasa kan anak-anak zaman masih sekarang gitu mikir juga. ya, ini terima apa enggak ya, kayak gitu ya. Oke, jadi cerita intinya seperti itu, menyalawi ini. Oke, nah ini kan proses penggarapan cukup cepat juga kan single ini. Itu berapa lama sih untuk menyalawinya sendiri? Kalau Menyalawi itu jujur lumayan cepet sih Kak, karena Menyalawi ini lagu terakhir yang gue mas dapetin dari 4 lagu baru itu. Ya, itu lagu terakhir sebelum Jomblo paling terakhir. Jomblo apa Menyala gitu paling terakhir. Pokoknya itu 2 lagu yang paling terakhir gue mas dapetin. Dan kalau Menyala itu menurut gue mas easy listening dan gampang banget lagunya. Jadi Gumas nggak terlalu dengerin, tapi yang Jomblo itu malahan susah dan Gumas kayak bener-bener kecantol banget sama vibe musiknya. Jadi kayak bener-bener enak, happy vibes banget. Kayak apa ya, asik aja gitu kan kalau Gumas nyanyiinnya. Kalau Menyalawi ini kan emang yang apa ya, dibilang sedih enggak, tapi dibilang kayak lagu sedih apa ya, pokoknya dia tuh bener-bener yang tenang kayak lagu-lagunya Viera. Oke. Bisa dibilang kayak gitu. Sedih ya enggak Iya, gitu ya. happy juga Happy enggak. Tapi gitu ya. emang lagunya yang sendu-sendu Listening gitu. Itulah ya. Oke. Nah, tadi kan menyinggung video musiknya. Ini aku sempat nonton juga. Karena kan Gong Mas ini kayak single sebelumnya aku kira itu di sekolah, tapi ternyata di sebuah apa ya, villa. Nah, kalau yang sekarang ini di manakah, itu di Kintamani enggak sih? Salah lagi nih aku kayak ini. Bukan. Di Bedugul Kak. Oh, itu Bedugul. Iya Bedugul. Jadi itu berawal sebenarnya maunya di Kintamani. Jadi ada sedikit apa ya, di sini tumben ini gue mas buka di sini ya, tak kupas di sini. Jadi waktu itu sebenarnya emang rencana di Kintamani karena gue mas Ajung sama Om Andi itu waktu itu dapat kayak di FYP, biasalah ya, TikTok anak-anak ya. sosmed banget gitu kan. Itu nemuin satu villa yang kita itu kayak di apa namanya, negeri atas awan apa sih, Oke, negeri dongeng gitu ya, bukan ya? Jadi kayak kita baru buka kamar itu di bawahnya udah ada awan. awan-awan gitu kan. Iya. Jadi kan ayo kita di Kintamani aja syuting. Ajung udah semangat banget minta di Kintamani. Tapi ternyata ibu kan capsek nih. Jadi di tanggal 5, gue mas lupa hari apa, tanggal 5 Juli itu ternyata ibu ada semacam kombel gitu di Kebun Raya Bedugul. Nah Bedugul sama Kintamani kan jauh Kak ya. Iya, Kita iya, emang ada rencana syuting di tanggal 5. Untungnya kita belum booking tuh villanya di Kintamani. Setelah itu ternyata ibu kan di Bedugul nih. Nah terus gue masih mikir, kalau misalnya paginya tanpa ibu di Kintamani, terus ibu nyusul dari Bedugul ke Kintamani kan lumayan jauh. Terus mikir, apa di Bedugul aja ya? Soalnya kalau ke Kintamani juga kayak dinginnya tuh lebih nusuk Kerasa gitu. banget ya, apalagi zaman musim sekarang nih. Soalnya kalau di Bedugul itu Gumas kan emang udah sering di sana juga, kayak bisa dibilang hampir sebulan sekali tuh Gumas bolak-balik ke situ Kak. Jadi kayak bener-bener Udah terbiasa. iya, dengan terbiasa Bedugul sama ya. Bedugul. Jadi ya udah sih, pasti suasananya gini-gini aja gitu kan. Tapi emang dengan video klip Gungmas yang demen-demen takut, terus ada lagu recycle-nya Gungmas yang lagu Ubat Rindu. Oke. Sama apa sih yang tusing kesambat kuna kuper kumul tergelak-gelakin. Ini apa sih? Surat lamaran. Bukan. Bukan. Apa sih, udah dijong lidah banget Kak. Aduh, jadi lupa juga nih. Lebihan gaya lah Gaya, itu. oke. Gue apa namanya, judulnya tuh lupa, tapi liriknya inget. Iya. Kebiasaan gitu ya. Nah itu 3 lagu itu gue mau syutingnya di sebelah Danau Beratannya. Jadi kayak benar-benar deketan Danau Beratan. Nah kalau untuk yang lagu Jomblo sama Menyalawi itu masih satu wilayah dia. Satu Jadi daerah satu sana. jalan masuk. Cuma bedanya ini yang di puncaknya. Oke. Gitu, yang kemarin kan di bawah tuh, yang sekarang di atas gitu. Oke, jadi di areal sana lah ya. Oke, berarti aku salah Makanya tebak dapat lagi sunset nih. tuh Gumas. Iya. Oke, berarti semua penggarapannya daerah sana berarti untuk video Iya. musiknya seperti itu. Butuh proses berapa lama untuk video musiknya ini? Ini kurang lebih Gumas mulai syuting kalau nggak salah di jam 10 atau jam 11. Jadi Gumas di restonya Pia Bintang dulu. Kebetulan kan dapat
support juga dari pihak Bintang. Jadi Gung Mas syuting di sana dulu untuk video klip yang Jomblo di awal. Setelah itu Gung Mas ada syuting lagi langsung di Puncak Lestari Villa waktu itu. Dapat support juga dari villanya. Dan itu Gung Mas bener-bener dari jam 10 sampai sore, sampai malam itu syuting, full syuting 2 lagu. Dan besokannya itu pagi Gung Mas syuting tinggal ngambil lagu yang menyalawi aja gitu. Oke, jadi satu kali tik deh, maksudnya satu kali di sana gitu ya untuk menyelesaikan semua proyek-proyek yang memang khusus di daerah sana. Oke, seperti ini kan Beat Lovers, cerita single Menyalawi dan juga beberapa video musik lainnya yang terdapat dalam album 17, 17, Pitulas ya. Terserah lah mau nyebut apa ya. Bahasa Jepangnya apa ya kira-kira? Coba yang tahu bahasa Jepangnya komen dulu. Atau bahasa Koreanya boleh tuh. Oke, nanti kita balik lagi nih ke Beat Lovers, cerita sarang Gung Mas Pemayan, Ring Bicara, Bincang Artis Bali. 91,4 FM Beat Radio Bali. Kantor Ring Bicara, Bincang Artis Bali, Beat Lovers. Sore ini mangkin kesarengin Gung Mas Pemayan. Sudah cerita banyak Niki tentang album, terus juga single, awal perjalanan karir seperti ini. Karena sekarang kita mau ngulik-ngulik lagi di albumnya. Kalau tadi kan mengkhusus ke single Menyalawi yang memang boleh dikatakan single yang sangat easy listening untuk dinikmati oleh penikmat musik, tentunya khususnya penikmat musik Bali seperti ini Kak. Nah, selain Menyalawi di album 17, 17 Pitulas ya, apalagi lah bahasanya gitu kan Beat Lovers ya. Ini kan tadi sempat disinggung juga ada lagu berbahasa Indonesia. Nah, ini gimana ceritanya? Kenapa tiba-tiba nyelip itu kan satu aja kan lagu berbahasa Indonesianya kan? Iya, dari 8 lagu itu cuma satu lagu Indonesia. Kenapa tiba-tiba terselip lagu berbahasa Indonesia? Sebenarnya itu Gung Mas emang kan lagu pertama yang dikasih sama Om Dego itu emang lagu Indonesia. Jadi Om Dego punya beberapa kumpulan lagu-lagu Indonesia. Nah, emang Gung Mas waktu itu sebenarnya dapat 2 lagu Indonesia dari Om Dego. 2 lagu Indonesia. Terus ibu sempet request kayak boleh nggak minta tolong buatin Gung Masnya lagu tentang jomblo, lagu berbahasa Bali. Gung Mas itu sebenarnya kepengennya buat lagu Indonesia dirilis satu. Jadi cuma single aja, bukan album gitu kan. Single. Terus entah kenapa ibu nyuruh kayaknya sih ini lagu Bali gitu kan. Tapi malah lagu Balinya lebih banyak daripada lagu Indonesia gitu kan. Dan ada plot twist juga di lagu Jomblo itu ibu yang request untuk lagu Jomblo itu. Jadi Om Dego yang ngebuatin lagu Jomblonya. Memang requestan spesial dari ibu harus tentang jomblo. Iya, gitu ya. Soalnya katanya ini ulang tahunnya dia yang ke-17 karena dia masih jomblo, jadi kita kasih dia lagu Jomblo. Gue mas kayak yang ya Tuhan. Aduh, sangat prepare banget ya si ibu ini ya. Terus itu akhirnya itulah cerita kenapa tiba-tiba ada lagu bahasa Indonesia satu aja gitu. Yang lainnya kan lagu berbahasa Bali semua. Nah, kalau dilihat dari album 17 yang isi 8 lagu. 8 lagu. Ini kan tidak semua lagu baru. Ada sebelumnya udah dirilis kan sebelumnya. Ini kenapa akhirnya ada lagu yang sudah dirilis di sana terus dicampur dengan lagu baru seperti itu? Atau mungkin ada cerita tersendiri gitu? Jadi waktu itu pas Gung Mas sama ibu dan juga Om Andi dari manajemen lagi meeting kita. Waktu itu kita teleponan aja karena kayak nggak sempat ketemu juga kan. Lumayan lama kita bahas tentang album ini. Jadi kan emang Gung Mas awalnya itu niatnya untuk rilis, kalau misalnya emang mau album, oke album, tapi rilis di digital platform saja ya. Jangan lu buat video klip. Karena nggak bakal sempat kalau misalnya buat video klip sebejibun lagu itu, kayak sebanyak itu lagunya, dan waktu yang semepet ini gitu kan. Karena menurut Gung Mas, kalau misalnya kita mau rilis karya video klip, kita kan harus rilis di digital platforms dulu kan. Harus kayak izin copyright segala macam itu harus ada gitu. Jadi Gung Mas rasa itu dulu yang kita harus utamain, prioritasin. Setelah itu makanya di tanggal 23 itu Gung Mas rekaman segala macam. Dan di Padi Arta semua musiknya. Nah, jadi Om Andi itu sempat kayak ngasih tahu kalau misalnya buat album paling enggak lagu barunya itu harus setara jumlahnya sama lagu lama. Harus gitu. Balance lah ya. Balance. Jadi kayak ya biar enggak jomplang atau gimana-gimana.
Seingat Gumas sih gitu ya. Terus untuk musiknya itu Gumas emang kayak sengaja biar semua musiknya itu dibuat di Pade Arte. Selain lagu barunya itu semua Gumas taruh di Pade Arte biar apa namanya, biar sekalian satu orang yang ngambil projectnya. Jadi kita kasih deadline tuh buat ke satu orang yang sama biar sekalian gitu kan. Biar Jadi nggak kayak riwah gitu ya. Jadi biar nggak tak cecer gitu di sini satu Iya, gitu iya. kan agak kelimpungan juga kan. Kalau misalnya udah satu orang yang handle, biar kita kasih deadline 2 hari gitu kan. Itu langsung selesai kan enak kayak. Soalnya juga Gumas sibuk juga waktu itu. Dan untuk lagu lamanya itu juga Gumas emang 4 lagu yang musiknya dibuat semua sama Pade Arte. Jadi Gumas itu pengen biar suasana musiknya, jadi pas mereka denger di Spotify, mereka denger di Joox atau segala macam Apple Music, itu kan udah ada playlist ya. Album Seventeen itu udah ada playlistnya. Jadi pas mereka denger secara berurutan, itu suasana musiknya sama semua. Walaupun dia genrenya beda-beda, tapi kan biasanya kayak apa ya, kalau misalnya Gumas bisa artiin tuh kayak pelog-pelogan musiknya itu kan sama ya, karena satu orang yang buat gitu. Oke, jadi karakter musiknya tuh sama karakter lah ya, karakter Oke, musiknya. Jadi ketika digarap sama satu orang, ketika dengerin nggak akan, loh kok beda banget ya gitu ya. Ketika orang beda-beda keempatnya mungkin akan punya segmennya masing-masing kan dari single itu. Oke, jadi penggarapan albumnya pun cukup cepat seperti itu, dan untuk penggarapan musiknya ini memang De Arte semua gitu Iya, ya, Pade Arte untuk semua. mempercepat juga, untuk mempermudah komunikasi dan bisa membentuk bahwa oh inilah musik-musik dari album Seventeen dari Gong Mas Humayun. Oke. betul, Kak. Ini selain di Beat Radio Bali, single-single di album Seventeen, 17, Pitulas ini itu udah bisa dengerin di mana aja? Jadi untuk lagu-lagunya Gung Mas itu sudah bisa disaksikan di YouTube channelnya Gung Mas. Video klipnya sudah ada playlistnya di channelnya Gung Mas Pemayun. Dan bisa juga pakai soundnya di TikTok. Oh udah ada juga. Sudah ada juga di Oke. TikTok, di Spotify, digital platforms yang lain, Instagram musiknya sudah bisa dipakai, sudah bisa dengerin di Apple Music, Joox dan lain-lain. Bisa juga di request di radio manapun di seluruh Bali. Dan apalagi ya? Itu aja sih kayaknya. Itu aja, Pokoknya di semuanya ada Semua gitu. ada pokoknya dicari ya album terbaru dari seorang Gong Mas Pemayun. Oke, terakhir Gong Mas sebelum nanti live single Menyalawi ya akan langsung dinyanyikan di studio Beat Radio Bali. Apa yang ingin disampaikan buat beat lovers semua, khususnya penikmat musik Bali yang lagi dengerin untuk sore hari ini dari album terbaru dari seorang Gong Mas Pemayun. Buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin Radio Beat hari ini, Gung Mas mohon supportnya untuk Gung Mas. Gung Mas baru saja mengeluarkan karya baru, album Seventeen ini yang Gung Mas lagi pakai bajunya. Jadi selalu kemana-mana pasti pakai baju Pakai ini ini Kak ya, ya. sekalian ya. Iya sekalian promo. Jadi nggak usah banyak omong ini gitu. Jadi jangan lupa untuk dengerin di YouTube-nya Gung Mas, di digital platforms music, dan juga request di Radio Beat 91,4 FM. Mohon supportnya untuk musisi-musisi Bali supaya semakin semangat untuk berkarya. Oke, dan tentunya memang seorang Gong Mas Humayun ini udah memiliki ciri khas tersendiri dari musiknya seperti itu. Ya mungkin kalau kita udah dengar musiknya, intronya aja, ini lagu Gong Mas nih. Karena memang Gong Mas ini juga membentuk sebuah karakter tersendiri sehingga mempunyai karakter dalam bermusik. Karena kan musisi sekarang banyak banget. Banyak banget Kak. Jadi inilah salah satu mungkin karakter yang ingin ditonjolkan di album terbarunya ini. Betul. Oke, itu dia nih Beat Lovers. Sekali lagi suksema majang Gong Mas Humayun Nggih. sudah hadir kembali di Beat Radio Bali. Ini kedua kalinya kita ngobrol ya. Iya. Mudah-mudahan nanti ketiga kalinya punya karya lagi. Astungkara. Seperti itu ya, kita ngobrol lagi. Sukses buat kedepannya. Ditunggu karya-karya barunya ya. Nggih, Enggak siap. Beat Lovers, Susan Puniki, Gong Mas Humayun pacang live single Menyalawi. Ring Studio Beat Radio Bali. Tetap ring bicara bincang artis Bali. Hai Bali, nesai ngemang rayuan, sujatine sudah masuk kriteria tiang.
Edot masih tiang jani telah pujaan hati, beli nembak tiang subangai nang melayang, bang malu tiang ngenehang, rayuan beli besu api depannya lawi, ngai jantung niki meregisi cara gempa bumi. Zaman jani hati-hati parkir hati, melahang memilih apang singai hati sedih. Ane takoten yang makaten wani playboy. Janitia subama dan menek baca, edot masih tiang jani telah pujaan hati, beli nembak tiang subangai nang melayang, bang malu tiang ngenehang, rayuan beli besu api depannya lawi, ngai jantung niki meregisi cara gempa bumi. Zaman jani hati-hati parkir hati, melahang memilih apang singai hati sedih, rayuan beli tesu api depannya lawi, ngai jantung niki meregisi cara gempa bumi. Zaman jani hati-hati parkir hati, melahang memilih apang singai hati sedih. Ane takoten yang makaten wani playboy. Terus semua.